Hai semuanya adik-adik, salam semangat pagi. Iya, kembali lagi bersama saya dalam video pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, pada video ini saya akan memaparkan bagaimana struktur dan kebahasaan yang terdapat pada teks laporan percobaan. Materi ini ada pada pelajaran bahasa Indonesia kelas 9. Nah, semoga video ini dapat bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Selain untuk menambah wawasan dalam pengetahuan bahasa Indonesia, semoga adik-adik bisa dituntun untuk menghasilkan suatu karya, yaitu karya ilmiah. Tanpa basa-basi, langsung saja cekidot. Nah, tujuan pembelajaran. Untuk apa kira-kira kita mempelajari struktur dan kaidah kebahasaan dari teks laporan percobaan? Nah, pada video ini, tujuan pembelajaran yang pertama adalah menjelaskan struktur utama teks laporan percobaan. Jadi, kalian harus mampu menjelaskan dengan baik. Yang kedua, menjelaskan struktur dengan sistematika penulisan teks laporan percobaan. Nah, dari tujuan ini berarti ada dua struktur dari teks laporan percobaan. Nanti kita bahas lebih lengkap lagi. Dan tujuan yang terakhir, kalian mampu menentukan ciri-ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Nah, sesuai dengan tujuannya ya, struktur teks laporan percobaan. Coba kita lihat apa saja. Nah, secara umum terdiri dari dua bagian ya. Struktur teks laporan secara umum terdiri dari dua bagian. Yang pertama, pernyataan umum atau klasifikasi, di mana pada pernyataan umum terdapat gambaran klasifikasi dari sesuatu yang dibahas secara umum. Misalkan dari aspek sesuatu itu seperti hewan, alam, tumbuhan, dan lain-lain ya, yang dibahas secara umum. Nah, kemudian uraian, di mana uraian itu menggambarkan sesuatu secara terperinci. Jika terperinci berarti harus jelas ya, tentang apa? Tentang alat, bahan yang digunakan, serta langkah-langkah kerja dan hasil percobaan. Jadi langkah-langkah kerja di saat melakukan percobaan serta hasilnya ya. Nah, atau menggambarkan sesuatu yang dibahas secara rinci, bagian per bagian ya. Kebiasaan atau kebutuhan hidup makhluk hidup dan penggunaan bahan dan alat perilaku alamiah dan hal khusus lainnya. Nah, itu semuanya mencakup pada bagian uraian. Nah, sangat mudah ya mengingatnya ya, pernyataan umum dan uraian. Next. Nah, struktur laporan dengan sistematika penulisan karya ilmiah. Nah, tentu saja kalian semua sudah pernah melihat karya ilmiah. Saya yakin dan percaya semuanya sudah mengenal karya ilmiah. Kira-kira strukturnya bagaimana? Langsung saja. Ya, yang pertama dan yang paling utama itu adalah judul, di mana judul itu dapat menggambarkan isi teks laporan ya. Judulnya dapat menggambarkan isi teks laporan. Dan yang kedua, objek. Tentu saja sebelum melakukan laporan tentu ada melakukan percobaan. Nah, apabila tidak ada objek, bagaimana mungkin kita bisa melakukan percobaan? Jadi struktur yang kedua adalah objek.
Dan yang ketiga adalah pelaku percobaan. Nah, pelaku berarti menyatakan orang, lembaga ya yang melakukan kegiatan percobaan tersebut. Paham ya sampai di sana? Dan yang keempat ada tempat dan waktu percobaan. Iya, di mana dan kapan dilaksanakannya kegiatan percobaan tersebut ya. Di mana dan kapan. Jadi pada laporan percobaan itu harus disertakan. Kemudian tujuan, iya, kira-kira untuk apa ya? Untuk apa kita melakukan percobaan ini? Untuk apa seseorang atau lembaga itu melakukan percobaan? Tentu ada tujuannya. Jika tidak ada tujuan, itu semuanya sia-sia. Sama halnya dengan belajar ya. Kemudian bahan dan alat. Iya, bahan dan alat yang digunakan di waktu kamu melakukan percobaan ya. Misalkan kalian disuruh membuat kopi ya, membuat kopi ya, sangat familiar ya dengan kopi. Kira-kira alat dan bahan yang diperlukan, yang digunakan pada saat membuat kopi apa-apa saja. Nah, begitu juga pada penulisan karya ilmiah. Kira-kira masih ada nggak ya? Iya, masih ada. Selanjutnya adalah langkah, ya. Langkah, di mana langkah-langkah itu maksudnya itu urutan proses kegiatan percobaan yang sistematis, berurutan, beraturan, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Itu berurutan ya. 1, 2, 3, 4, 5 dari terkecil sampai terbesar ya. Jadi harus teratur, harus runut ya. Tidak boleh dilompat-lompat. 1, 3, 6, 8 tidak boleh. 1, 2, 3, 4, 5. Paham ya sampai di sana? Kemudian hasil laporan percobaan. Nah, ini tentu saja inilah yang ditunggu-tunggu ya. Sesuatu yang ditemukan setelah melakukan percobaan ya. Jadi seseorang atau lembaga itu melakukan percobaan tadi kan tentu ada tujuannya. Nah, setelah tujuannya tercapai berarti mereka sudah menemukan ya, menemukan sesuatu. Jadi harus dipaparkan hasil percobaan itu apa. Selanjutnya, nah, simpulan. Simpulan itu apa ya? Ya pendapat akhir ya, intisari dari hasil percobaan yang telah dilakukan. Jadi setiap orang itu harus bisa menarik simpulan dari apa yang dia lakukan. Nah, ini dia yang terakhir ya, daftar pustaka. Jika kamu atau jika seseorang atau lembaga pada saat mau menuliskan laporan percobaan, mengutip atau mengambil pendapat dari buku, majalah atau dan lain-lain, itu harus didaftarkan pada daftar pustaka, harus dituliskan sumbernya ya. Tentu kalian sudah mengenal daftar pustaka yang ada pada buku cetak ya, selalu ada di akhir ya. Kemungkinan ada di akhir buku tuh, di halaman terakhir, buku-buku yang digunakan sebagai referensi ya dalam menyusun teks laporan percobaan. Nah, itu dia untuk unsur-unsurnya ya. Kira-kira kita masuk ke kaidah kebahasaan teks laporan percobaan ya. Kira-kira apakah kalian sudah menebak-nebak dari pembahasan unsurnya? Apakah kalian sudah bisa menebak kira-kira kaidah kebahasaan teks laporan percobaan itu bagaimana? Menggunakan kalimat-kalimat apa saja? Ya, mungkin sudah ada gambaran sedikit ya. Ya, saya coba kupas satu persatu ya. Ya. Memperkenalkan aspek umum atau kelompok ya. Kelompok atau generik, sering disebut generik ya. Nah, kira-kira yang bagaimana ini? Itu seperti ikan air tawar contohnya ya. Jadi kelompok ikan air tawar.
Keluarga kucing ya. Tahu kan keluarga kucing? Ayo, siapa yang tidak tahu? Kemudian ada mamalia, ya, mamalia dan lain-lain. Ya, masih banyak lagi ya memperkenalkan aspek umum. Selanjutnya menggunakan kata tugas hubungan logis ya. Hubungan logis, kata tugas, ingat ya, kata tugas hubungan logis. Nah, ini contohnya apa? Apa nih contohnya Kak, kata tugas hubungan logis? Nah, ketika, maka, ya, dan seterusnya ya, masih banyak lagi ya. Kemudian kata tugas ya, kata tugas sama ya. Menggunakan kalimat aktif ya, tentu kalimat aktif pada kelas 7 dan 8 ini sudah dipelajari. Saya yakin kalian sangat sudah paham dengan penggunaan kalimat aktif ya. Mungkin nanti secara khusus kita bahas tentang kalimat aktif ya. Siapa tahu kalian lupa. Kemudian menggunakan kata kerja aktif untuk menggambarkan proses dan aksi ya. Kalimat aktif, kata kerja aktif. Nah, kira-kira masih ada? Ya, kaidah kebahasaan selanjutnya menggunakan urutan kegiatan. Nah, jadi setelah itu ya, yang pertama, yang kedua ya, jadi ada urutan kegiatan ya. Urutan kegiatan, bukan urutan waktu ya. Adik-adik bisa kan membedakan urutan waktu dengan urutan kegiatan? Nah, kemudian menggunakan kata benda dan frasa benda ya. Tentu kalian semua sudah tahu apa itu kata benda ya. Selanjutnya menggunakan kata teknis atau istilah bidang ilmu. Siapa yang sudah pernah mendengar ini ya? Jika kamu kelas 9 tentu kamu sudah pernah membuat kalimat menggunakan kata teknis atau istilah bidang ilmu ya. Ya, baik ilmu mungkin biologi ya, ilmiah salah kimia maksudnya ya, kimia dan lain-lain, masih banyak lagi ya. Dia biasanya disertakan foto, diagram atau peta. Untuk apa? Untuk memperkuat pendapat ya, untuk memperkuat hasil dari percobaan ya. Tentu harus disertakan data berupa foto, diagram atau peta. Iya, coba kita identifikasi salah satu kaidah kebahasaan yang menurut saya sering adik-adik lupakan ya, yaitu kalimat aktif ya. Apa itu kalimat aktif? Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan. Ingat, kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan. Namun, kalimat aktif terdiri dari dua bagian. Ada yang tahu? Yang pertama, kalimat aktif transitif ya. Kalimat aktif transitif, ciri-cirinya bagaimana? Coba kamu lihat ya. 1. Kalimat aktif transitif, kalimat aktif yang memerlukan objek. Dia butuh objek ya. Tanpa objek itu bukan kalimat aktif transitif. Kemudian predikatnya berawalan me. Tahu ya predikat ya? Predikatnya berawalan me. Yang ketiga, dapat dipasifkan. Nah, adik-adik, saya yakin kalian pintar ya, kalian bijak, kalian tentu bisa mengubah kalimat aktif menjadi pasif ya. Contoh di sana ada Diola menendang bola ya. Diola itu termasuk subjek, menendang adalah predikat, bola
adalah objek, ya. Jika objeknya dihilangkan, diolah menendang. Menendang apa? Ya. Menendang apa? Nah, kemudian predikatnya berawalan iya, menendang. Ya, predikatnya, kata kerjanya, ya, menendang. Dapat dipastikan, ya, coba kita pastikan. Diolah menendang bola. Jika dipastikan, maka bunyinya menjadi bola ditendang Diola atau bola ditendang oleh Diola. Selanjutnya kalimat aktif intransitif, ya. Ciri-cirinya tidak berobjek, iya. Predikatnya berawalan ber atau me, tidak dapat dipastikan. Nah, berbeda dengan kalimat aktif transitif yang tadi, ya. Jika tadi dia tidak boleh kehilangan objek, nah justru kalimat aktif intransitif dia tidak berobjek, ya, tidak memerlukan objek. Contoh, Okto berangkat ke Bali, ya. Okto berangkat ke Bali. Nah, ini berawalan ber, ya. Okto berangkat ke Bali. Okto subjek, berangkat predikat, ke Bali merupakan keterangan, ya, keterangan. Jadi objeknya tidak ada. Okto berangkat ke Bali. Nah, berawalan ber, berangkat, ya. Okto berangkat. Coba kita lihat kalimat yang berawalan me. Nelayan melaut, ya. Nelayan melaut. Nelayan subjek, melaut predikat, ya. Jadi tidak membutuhkan objek. Coba kita pasifkan, ya. Apakah kalimat ini bisa dipasifkan? Nelayan melaut. Melaut nelayan, ya. Tidak bisa, ya. Okto berangkat ke Bali. Ke Bali Okto berangkat, ya. Itu kelihatan terdengar rancu, ya, rancu. Iya, terima kasih dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik semua, menambah wawasan, menambah ilmu pengetahuan. Salam satu bahasa, bahasa Indonesia. Semangat pagi, semangat pelajar.